إلى ذكر غربة ولد من قبل الإسلام والسنة والمؤمنات وأنا أوصل صلى الله عليه وسلم للأنجل المسيح محمد الذكر قصة سنة الناس سنة الرحمن الذي شكر الجليس وتنقل جمع من الشيخ مشكورا وبالجليس من شاء شكرا عبد الباقي سنة قيلنا مشاركنا ربا المالي سنة شاء وسنة نازمية وسيقنا وإمامنا قبلتنا الشيخ مجيني من تعلق عبد الوالي سنة الروح وألف لنا لكم الأجس بن زيد بن أنمر فإنفع الله بآمين النوض وشهد الرحمن وفره علينا للبدن شأنما الفاتحة وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العزيز العليم على كل شيء كتب يكتب إلى الآبدين وترى الداهرين أقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Faslun biddaini wa mutlil ghina. Ini pasal baru menyatakan masalah utang dan munculnya orang yang kaya. Jadi hari ini kita membicarakan masalah utang dan orang kaya yang muncul. Akhraj al-Bukhari wa Ibnu Majah telah mengeluarkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Majah an Abi Hurairah daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akhadha amwalan nas yuridu adaaha adallahu anhu wa man akhadha yuridu itlabaha atlabahu Allah. Riwayat daripada Imam Bukhari daripada Ibnu Majah daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa mengambil ia akan harta manusia yuridu adaaha menghendaki ia menunaikannya. Artinya mengambil harta itu dengan hak, artinya menjalankan dengan benar. Adallahu anhu niscaya menunaikan oleh Allah daripadanya. Jadi dalam orang mengambil punya harta lalu dikerjakan harta itu dengan hak, maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoinya. Wa man akhadhaha dan barang siapa mengambil dia akan harta yuridu atlabaha menghendaki dia akan menghabiskannya tujuannya hendak berpoya-poya aja, tujuannya hendak bermewah-mewah aja, bukan tujuan untuk mencari ridha Allah. Apa jawabannya? Atlabahu Allah, niscaya membinasakan akan dia oleh Allah. Jadi orang yang punya harta tujuannya untuk berpoya-poya, bermewah-mewah, maka Allah Ta'ala akan membinasakan. Jadi artinya itu pikir-pikir kita aja kayak itu bisa harta apa menggunakan harta kita untuk apa. Wadailami terlihat daripada Imam Dailami sahibul daini maghlulun bi qabrihi, orang yang punya utang. Nah, ini masalah utang.
Maglulun di kubrihi, dibelenggu dalam kuburnya. La yafqahu illa qada'a dainihi, tidak memacul ia akan dia kecuali membayar ia akan hutangnya. Jadi ulang tak hutang, jadi kada main-main. Hutangnya kada main-main. Rasulullah saja kada mau membayangkan kepada orang hutang. Ya, Rasulullah kada mau membayangkan orang mayit yang punya hutang, kada mau Rasulullah membayangkan. Pernah terjadi zaman Nabi itu ada orang meninggal, kemudian ujian Nabi ada hutang ujian Nabi aku ada membayangkan melenjek. Kemudian setelah ada yang menjamin hutangnya, baru Nabi membayangkan. Nah, karena itu hutang. Dia orang tahu hutang itu maghlulun, tapasuk di kubri dalam kuburnya. La yafqahu, tidak terpacul dia akan dia illa pada oleh ini kecuali selesai hutangnya. Nah, itu. Oleh karena itu bila ada orang meninggal itu dia tahunya ada punya hutang. Nah, bila ada punya hutang selesaikan. Dan ahli waris ini haram mewaris bila hutang itu kan dibereskan. Hutang si mayitnya. Haram diwaris dalam pada dibereskan hutangnya. Waktu berani man adana dainan wa huwa yanwi ayyu'addiyahu adahu Allahu anhu yawmal qiyamati. Riwayat daripada Imam Tabrani, barang siapa utang ia akan satu utang. Kan manusia hidup ini tidak lepas daripada utang. Manusia hidup tidak lepas daripada utang. Man adana dainan, barang siapa berutang ia akan satu utang. Wa huwa yarwi, dan ia baniat ayyu'addiyahu, bahwa membayar ia akan dia. Adahullahu, niscaya membayarkan akan dia oleh Allah daripadanya yaumal kiamat, pada hari kiamat. Artinya ini utang sampai ke mati. Cuma beniat hendak bayar, cuma ada mau bayar. Lalu kita Allah Ta'ala membayar akan kita. Cuma artinya parmu dua itu ilmu. Ya ada juga orang atau coba tak saja ilmunya ada. Karena beli ilmu tidak ada, karena ilmunya ada menipu orang aja. Ya, bahaya banget ada utang orang dia. Makanya ada bayarnya. Ya. Akhir zaman kan kayak itu, ya. Akhir zaman kayak itu, akhir zaman. Ya. Tapi kan ada akhir zamannya mulai zaman Nabi sudah kayak itu ya Allah. Kalau dia berniat membayar cuma kadang awal bercari kolehan ya 500 ya, keperluan sehari itu 600, kan sudah kekurangan ya. Itu utang 100, total 100. Sedangkan sehari kuliah 500 ya, total 100. Anak bayari, anak aja bayari kadang awal. Wa yanwi, wa huwa yanwi ayyu'addiyahu, dan dia berniat bahwa membayari ia akan dia. Adahullah, niscaya membayarkan akan dia oleh Allah daripada yaumul kiamat, pada hari kiamat. Allah Ta'ala kita membayarkan. Lamun orang-orang utang tadi kena memberiakan, lamun diberiakannya kan bagus.
bagus bayarannya. Wa man istadana dainan, dan barang siapa meminta utangi, manis adana, dan barang siapa minta utangi na undana, utangi bang unda, kan minta utangi bang unda. Barang siapa meminta utangi yang akan satu utang, wa huwa la yanwi, dan dia tidak berniat dia ayyudiyahu, bahwa membayar dia akan dia. Nah, niat minta utangnya niatnya menipu, minta utangnya niatnya menipu. Banyak yang kayak ini juga kan? Ya, kayak ini. Minta utangnya niatnya kada hendak bayar lagi, kada hendak bayar. Wa huwa la yanwi ayyu'addiyahu, dan dia tidak berniat bahwa membayar ya akan dia. Pamata maka mati ia, kada sampai bertobat mati. Kan bertobat itu apa caranya? Bayar utang taulannya. Qala Allah azza wa jalla yaumil qiyamati, berfirman Allah Ta'ala pada hari kiamat. Berfirman Allah azza wa jalla pada hari kiamat. Ujar Allah Ta'ala apa? Aznanta, apakah engkau menyangka? Aznanta, apakah engkau menyangka? Anni la akhidhu li'abdi bihaqqihi, sesungguhnya aku tidak mengambil untuk hambaku bihaqqihi, dengan haknya. Artinya nang lu utang pada menyangka kena Allah Ta'ala akan mengambil hak seorang hamba kepada hambanya nang utang tadi. Jadi Allah Ta'ala menagihkan, Allah Ta'ala menagihkan. Kenapa jadi Allah Ta'ala menagihkan? Karena ia berutang berniat kada hendak membayar. Ada yang tadi berutang kemudian berniat hendak membayar, tapi kada kawa, maka Allah Ta'ala akan membayarkan pada hari kiamat. Ada ini berutang minta utangi kemudian berniat kada hendak membayar, maka Allah Ta'ala jangan hari kiamat menagihkan. Fayukhadhu min hasanatihi, maka diambil orang daripada kebaikannya. Kebaikannya diambilnya ada. Fayukhadhu min hasanatihi, maka diambil orang daripada kebaikannya. Fataj'alu min hasanatil akhar, maka dijadikan orang. Fatuj'alu, maka dijadikan orang ya bi hasanatil akhar, pada kebaikan-kebaikan yang lain. Ditolong lawan mau tangi tadi. Fa'in lam takun hasanatun, maka jika tidak ada baginya kebaikan, sama saja orang nombotang tadi tak ada bisa kebaikan. Cocok aja tak botang menipu, puasa ada, sembahyang ada, sedekah baginya, utang aja kada biari, kita sedekah. Bada orang pintar lalu dia atau bersembunyi, Nauzubillah min dzalik. Fa'lam takun lahu hasanatun, maka jika tidak ada baginya kebaikan, ukhidha min sayyi'atil akhar, maka diambil orang daripada kejahatan yang lain. Jadi nang ngutangi tadi ada isi dosa, diambil dosa nang ngutangi tadi dijulung kepada nang utang tadi. Nah itu Allah Ta'ala, keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Fatuja'alu alaihi, maka dijadikan orang ia dosa tadi alaihi atasnya. Wa ibnu Adi, ya daripada Ibnu Adi, ayyuma rajulun tazawwaja imra'atan, siapa jua laki-laki mengawini seorang perempuan. Ini laki-laki mengawini seorang perempuan. Panawa, maka berniat dia, laki-laki ini berniat Allah yu'tiyahu min sidaqiha asrah sod, maka berniat dia bahwa tidak memberikan dia akan dia daripada jujurannya syai'an sedikit jua. Jujuran hendak menipu, jujuran hendak menipu. Naudzubillahi min dzalik. Jujuran itu ditipunya. Mati ia wa huwa zanin, dan ia hukumnya berzina. Ia hukumnya berzina. Pasti kalau Nabi innamal a'malu bin niyyat, sesungguhnya amal itu dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap seseorang itu apa yang ia niatakan. Kita nih dan duduk di majelis ilmu, apa niat kita? Lalu niat kita untuk menghidupkan syiar agama Islam, ada tujuan untuk menghidupkan syiar agama Islam atau untuk menghilangkan kejahilan diri. Nah, karena ada satu masa pengajian itu ada orangnya lagi, kan ada satu masa kan ada ya. Nah, tujuh lagi orang ada niat untuk menghadiri. Ya kan. Jadi niat kadang-kadang membayari pamata maka mati ya. Qala azza wa jalla yaumil qiyamati, berfirman Allah azza wa jalla pada hari kiamat, azananta, apakah engkau menyangka anila akhidul abdi, sesungguhnya aku tidak mengambilkan untuk hambaku bihaqihi, dengan haknya. Fayu'khadhu min hasanatihi, maka diambil orang daripada kebaikannya. Fatuj'alu bi hasanatin akhar, maka dijadikan orang yang diambil tadi bi hasanatin akhar, pada kebaikan yang lain. Fa illam takun lahu hasanatun, maka jika tidak ada baginya kebaikan, ukhidha min sayyi'atil akhar, diambil orang daripada kejahatan yang lain. Fatuj'alu alaihi, maka dijadikan orang yang kejahatan yang diambil tadi dosa alaihi, atas orang berutang kepada anak membayar tadi. Wa ibnu Adi, Dr. Ibrahim Abdi, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan fanawa alla yu'tiyaha min sidaqiha syai'an mata yauma yamutu wa huwa zanin. Mati ia seorang laki-laki babini, kemudian berniat pada anak, rupanya jujuran dia berutang. Boleh berutang jujuran, boleh. Berniat pada anak membayar sedikit juga mati ya. Pada hari yang mati wawazanin walia sinah.
Wa ayyuma rajulin ishtara min rajulin bai'an, dan siapa jua seseorang menukar dia daripada seseorang bai'an akan jualan, panawa alla yu'tiyahu min samanihi, maka berniat dia bahwa tidak memberikan dia akan dia daripada harganya sedikit jua pun. Nukarlah orang, nukar, ada botol nih, ada niatnya nukar, ya, tapi tujuannya aku tuh mau duitnya kenapa bayar, tapi niatnya dasar kadang-kadang membayar juga, tujuannya kadang-kadang membayar juga. Sebentar lihat kalau Pak Pret berduit maka yauma yamutun wa huwa khairun, mati ya pada hari yang mati, wal hari ya orang yang khianat, ditulis orang itu orang yang khianat, wal khainu benar, dan orang yang khianat itu dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Kita nih puasa, melaksanakan puasa. Nang tahu itu kita ada lawan Allah Ta'ala. Jadi lawan kita ada khianat, ada pur, nah ini dia nggak tahu aja, tapi Allah tak tahu. Tapi apa? Wal khainu benar, orang khianat itu dalam neraka. Ibnu Majah, riwayat daripada Ibnu Majah, bisnad hasan dengan sanad yang baik. Man mata, siapa saja mati, wa alaihi dirhamun aw dinarun, dan atasnya 1 dirham atau 1 dinar. Tahu tang. Qudiya, ditetapkan orang, dihukumkan orang, min hasanatihi, daripada kebaikan-kebaikannya. Artinya kita diambil kebaikannya. Laisa sama, yang tidak ada di sana. Jadi summa ada sama. Laisa sama dinarun wala dirhaman, di mana yaitu hari kiamat. Tidak ada dinar dan dirham. Lalu di situ kena kebaikan aja nang berbicara. Wal Bukhari wa Tirmidzi, dan diriwayatkan Bukhari dan Imam Tirmidzi, wa Nasa'i dan Imam Nasa'i, wa Ibnu Majah dan daripada Ibnu Majah. An Abi Qatadah qala, daripada Abi Qatadah qala, daripada Abi Qatadah qala, berkata ia, qala rajulun, berkata seseorang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Abi Qatadah, abahnya Qatadah. Telah berkata seseorang, wahai Rasulullah, ara'aita, maknanya akhbirni, habarkan oleh kepadaku, atau apa pendapat engkau. Juga maknanya itu. Ara'aita itu jadi bisa maknanya akhbirni, bisa maknanya apa pendapat engkau. In qutiltu fi sabilillah, jika aku dibunuh orang pada sabilillah, sabiran, hal keadaannya sabar, artinya berjuang fisabilillah, bujur-bujur, muhtasiban, hal keadaannya mengharap pahala, mukbilan, lagi menghadap,
Gairah mudbirin, bukan membelakang. Artinya bujur-bujur menghadap musuh. Yukaffirullah anni khataya, menghapuskan oleh Allah daripada aku akan segala kesalahanku. Artinya ulun ya Rasulullah perang bisa bilillah menghadap bujur-bujur, niatnya mengharap pahala dari Allah. Apakah dosa-dosa ulun itu diampuni oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am ya Nabi." Diampuni. Diampuni. Falamma adbara, maka manakala berpaling ya. Jadi bari betakun tadi, ya laki-laki tadi berbalik. Nadahu, memanggil dia Nabi akan dia. Faqala, maka bersabda Nabi, "Na'am illa daina," kecuali ada utang. Dan Nabi ujur, diampuni Allah Ta'ala segala dosa kecuali ada utang. Itu utang ya. Nabi kadalika seperti demikian. Qala Jibril, berkata Jibril alaihi salam. Wa qala, dan berkata ia Jibril, yughfaru lisyahidi kullu dhanbin, diampuni orang bagi orang yang mati syahid, kullu dhanbin, akan tiap-tiap dosa, illa daina, kecuali utang. Nah itu berarti utang, benar. Makanya kita waktu ada kematian, ya Allah ada yang mati, lamun ada yang utang piutang, kasih habarakan kasih lawan ahli waris. Jangan karena bebandir di pinggir, jangan tutup. Kita pikir sahabat kayak ahli waris, kasihan orang kasihan. Sambat. Jadi nyaman diselesaikan, karena orang yang mati ini selalu mengharapkan bantuan daripada orang yang masih hidup, antara lain ya tadi kalau benar ada utang tadi, ada orang yang mati yang bayar utang, lalu yang hidup membayar zakat. Ini berat, utangnya berat utang. Sekalipun sadinar tadi, sadinar atau sadir dirham. Jangan kita ini sekalipun serupiah, karena kita ini rupiah. Dinar itu kan dirham, itu daerah Arab. Nah, kita rupiah sekalipun serupiah. Jadi jangan dianggap remeh utang itu. Jangan dianggap remeh. Jangan dianggap sepele utang. Wa muslimun ridhani wa muslim yughfar li syahidi kullu dhanbin illa daina. Daripada Imam Muslim, diampuni orang bagi orang yang mati syahid kullu dhanbin, akan tiap-tiap dosa, apa aja dosa diampuni, illa daina, kecuali utang. Wa bi syarhi sunnah an Abi Sa'id Al-Khudri qala, dan daripada syarah sunnah daripada Abi Sa'id Al-Khudri qala, berkata Abi Sa'id Al-Khudri, atta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi janazatin, mendatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi janazatin, dengan jenazah, liyusalla 'alaiha, untuk penyembahyangan di atasnya. Nah, kisah tadi Nabi mendatangi satu jenazah untuk menyembahyangan di atasnya. Faqala, maka ia bersabda, hal 'ala sahibukum dainun, adakah atas sahibukum, sahib kamu,
kawan kamu dengan utang? Qalu berkata mereka itu, na'am ada. Ada ini ada. Qala bersabda Nabi, hal tarakalahu min wabain? Adakah meninggalkannya baginya min wabain daripada orang yang menyempurnakan artinya membayari? Adakah? Qalu berkata mereka itu, la, tidak ada pun, tidak ada orang yang membayariakan. Tidak ada. Qala bersabda Nabi, asallu ala sahibukum, maka sembahyangkan olehmu ala sahibukum, ala sahibikum, atas sahibikum, sahabat kamu. Jika menjadi sini bayangkan aku ada, aku kah? Ada. Qala Ali bin Abi Thalib, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, alayya dainuhu ya Rasulullah, atas ulun alayya atas ulun dainuhu utangnya. Artinya Sayyidina Ali menjamin. Sayyidina Ali menjamin. Jadi Sayyidina Ali menjaminnya utangnya. Jadi Sayyidina Ali, ulun ya Rasulullah menanggungnya utangnya. Nah, siapa orang tahu utang tak? Siapa orang tahu utang pula? Sayyidina Ali. Jadi nang mayat tadi ambil utang, nang utang Sayyidina Ali pula. Karena Sayyidina Ali nang menjaminnya. Alayya dainahu, atas ulun segala utangnya ya Rasulullah. Mataqaddama, maka maju ya Nabi. Masalla alaihi, maka menyembahyangkan di atasnya. Wa qala, dan dia bersabda, Allahu rihanaka, semoga memaculkan akan engkau oleh Allah akan sandaan engkau minar daripada api neraka. Doakan Nabi Sayyidina Ali, doakan Nabi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa? Karena menjamin utang si mayit tadi. Faqallahu rihanaka minan nar kama faqaqta rihana akhika al-muslimah, sebagaimana engkau memaculkan atau melepaskan rihana akhika, sandaan saudara engkau yang Islam. Didoakan oleh Nabi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Laisa min 'abdin muslimin yuqda an akhihi dainahu illa faqallahu rihanahu yaumil qiyamati. Tidak ada daripada seorang hamba yang Islam membayari ia daripada saudaranya akan utangnya. Nah, jadi ada orang yang membayari akan utangnya illa faqallah, kecuali memajukan oleh Allah rihanahu, akan sandaannya yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Allah Ta'ala yang membayari akan hari kiamat sandaannya tadi. Wa bihi ayatan, dan padanya pula annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam zukira rajulan min Bani Israel, menyebutkan zakara rajulan, menyebutkan ia akan seorang wabihi ayatan anna sallallahu dzakara rajulan min Bani Israel sa'ala ba'du Bani Israel ay yusrifahu al-badinarin, menyebutkan dia akan rajulan seseorang min Bani Israel, daripada Bani Israel, sa'ala ba'du Bani Israel, meminta sebagian Bani Israel an ayyaslafahu, bahwa al-badinarin
bahwa memberikan dia akan dia 1000 dinar. Faqala, maka berkata ya isnatai bisyuhadain, maka berkata ya itini datangkan oleh Muhammad aku bisyuhadain dengan saksi. Anak minta utangnya, jadi ujar-ujarnya datangkan aku dua ekor saksi. Ushhiduhum, aku menyaksikan akan mereka. Ushhiduhum, aku menyaksikan akan mereka. Allah berkata ya, nah anak utang tadi. Kafabillah syahidan, cukup dengan Allah sebagai saksi. Allah berkata ya, anak utang tadi. Baktini bil kafili, maka datangkan olehmu akan aku bil kafil, dengan orang yang menjamin. Allah berkata ya, kafabillah kafilan, cukup dengan Allah orang yang menjamin. Allah berkata orang anak utang tadi, sadaqta, benar engkau. Pada fa'aha ilaihi, maka menyerahkan dia akan dia ilaihi kepadanya, ila ajalin musamma, kepada tempo yang ditentukan. Tulungnya 1000 dinar dengan waktu yang ditentukan. Fakharaja bil bahri, maka keluar ia pada laut. Faqdiya hajatahu, faqadha hajatahu, maka menyelesaikan dia akan keperluannya. Summa tamasa markaban, kemudian menumpang ia akan kapal. Yarkabuha, menumpang ia akan dia. Yuqaddimu alaihi lil ajli alladhi ajalahu, mendahulukan di atasnya bagi tempo yang lil ajali, bagi tempo alladhi ajalahu, yang menentukan dia akan dia. Jadi orang yang utang tadi hendak membayar utang karena jatuh tempo parah. Berniat sudah lama membayar utang, lalu hendak hendak menumpang di kapal, lalu turun ke pinggir laut. Kalau tidak ada kapal namanya pas. Falam yajid markaban, maka telah mendapat dia kapal. Fa'akhadha khasyabatan, maka mengambil ia akan khasyabatan, rumput. Panakaraha, maka menggulung ia akan dia. Ambilnya khasyab, rumput atau kalau ini plastik, plastik, ambilnya plastik, digulungnya dan plastik tadi, kemudian dibuat duitnya di situ 1000 dinar, al-dinar. Pak ada halabi al-dinarin, maka masukkan dia padanya 1000 dinar. Wasahibatin minhu, dan selembar kertas daripadanya, diandak selembar kertas. Ila sahibihi, tujuannya kepada yang punya barang. Summa jahaza mawdi'aha, kemudian meletakkan dia mawdi'aha, akan tempatnya. Summa atabiha, kemudian datang dia dengan dia ila bahri, ke laut. Jadi bungkusan tadi dijarat, tiba dijarat, diandak di laut. Lawan surat sebuting. Surat tadi bunyinya, ini duit 1000 dinar untuk membayar utang.
Ini duit 1.000 dinar untuk bayar utang isinya nih. Maqala maka ia berdoa, makanya Allahumma ya Allah innaka ta'lamu, sesungguhnya engkau ta'lamu, engkau mengetahui, anni sa'altu fulanan, sesungguhnya aku minta aku akan fulan alfa dinarin, 1.000 dinar. Fasa'alani, maka meminta ia akan daku kafilan, orang yang menjamin. Fakultu, maka aku kata kafabillah kafilan, cukup dengan Allah orang yang menjamin. Faradhiya bika, maka ridha ia dengan engkau. Wasa'alani syahidan, dan minta ia akan daku orang yang menyaksikan. Fakultu, maka aku kata kafabillah syahidan, cukup dengan Allah orang yang menyaksikan. Faradhiya bika, maka ridha ia dengan engkau. Wa anni jahadtu an ajidu martaban, dan sesungguhnya aku jahadtu uyuh aku an ajidu, bahwa aku mendapati martaban kepala. Ab'asu ilaihi, aku mengirim kepadanya, alladzi lahu, yang lahu baginya. Falam akdiru, maka tidak mampu aku. Tak awak nak boleh kena bayar utang, tak awak apa ada. Nah, yang tahu aja dari Allah, ya Allah yang tahu aja Allah. Dengan doa tak, innaka ta'lamu ma fi nafsi wa anna la a'lamu fi nafsi. Pian ya Allah tahu aja apa yang di diri ulun pada tahu apa yang pada pian. Artinya ketentuan Allah Ta'ala itu pasti kita kada tahu. Kita berdoa minta ini minta itu ya, tapi kok kebaikan untuk kita kada tahu. Allah yang tahu, lalu diberikan oleh Allah Ta'ala apa yang terbaik kepada kita. Yang semuaan disurahkan kepada Allah, disuruh kepada Allah, diberikan kepada Allah, semuaan diserahkan kepada Allah. Jadi ini tadi anak bayar utang, tapi ketentuan Allah lain. Falam akhiru, maka tidak aku mampu. Wa ini istauda'tu kaha, dan sesungguhnya aku ma'andak aku akan dia, akan engkau akan dia. Aku ma'andak aku akan engkau akan dia. Nih, duit nak 1.000 dinar, ulun andak. Ya, ulun minta peralatan biar minta sampaikan kawat orang nang mamutangi ulun. Ujar kurang tahu utang tadi. Parama biha, maka mengamputakan dia dengan dia berbalik pada laut, amputakan di laut, amputakannya 1.000 dinar bahu dan pada dunia, ya kan? Maksudnya amputakan di laut, cuma dia yakin Allah Ta'ala menjagakan. Parama biha berbalik hatta walajat lihi, sehingga menjauhi ya bihi padanya, diombang-ambingkan oleh ombak. Cuman soroba kamu dipaling ya, wahwa bidalika walhal iya, surat tadi bidalika pada yang demikian itu. Iya seorang laki-laki tadi yang demikian, ya kami sobat abang mencari-cari ya kan apal, tetap saja menunggu apal. Cuma duit na anak bayar utang itu diamputakannya sudah, niatnya anak bayar utang. Jadi dia menunggu kampajuan yang masih.
menunggu kapal dia masih menunggu kapal. Ab'atsu ilaihi alladzi lahu ya kami sumber kapal yakhruju ila baitihi, keluar ia kepada menuju negerinya. Fakharajal ladzi kana asrafahu, maka keluar orang yang adalah yang dahulunya ngutangi tadi. Yang dulu menunggu-nunggu dia, la'alla martaban qad ja'a, mudah-mudahan kapal suku datang ya, bimalihi dengan hartanya. Fa'idha maka tiba-tiba bil khasabati dengan khasabah botol, khasabah itu botol, bil khasabati botol. Fa'idha maka tiba-tiba bil khasabati dengan botol. Hafifah itu rumput ya, khasabah itu botol. Allati kanat fihi al-maluk, yang adalah dalam harta. Fa'khadaha maka mengambil yang li ahlihi, bagi ampunnya. Khataban akan kayu, khataban kan. Falamma nasyaraha maka manakala membuka ia akan dia bukanya, wajadal malam mendapat ia akan harta, wa sahifah dan surat. Summa qadima alladzi kana aslafahu, kemudian datang orang yang adalah ia aslafahu, mau tangiyakan dia yang dahulu. Fa'ata maka mendatangkan dia bi al-dinari dengan 1000 dinar. Wa qala dan berkata ya wallahi, demi Allah, ma ziltu senantiasa aku jahidan, beuyuh-uyuh, jahidan itu kan beuyuh-uyuh atau sungguh-sungguh, di talabi markabin, pada mencari kapal, liatika untuk mendatangi engkau, bimalika dengan harta engkau. Fama wajadtu markaban maka tidaklah aku mendapat akan kapal, qabla alladzi ataitu bihi, sebelum yang aku mendatangi padanya. Qala berkata aslaf tadi, hal kunta ba'asta ila syai'an, adakah ada engkau mengirim engkau kepada sesuatu? Qala berkata ya, akhbaraka, aku mengabarkan akan engkau, anni lam ajidu marqaban, sesungguhnya aku tidak mendapat aku akan kapal, qabla alladzi ji'ta bihi, sebelum yang ji'tu bihi aku datang padanya. Qala berkata aslaf tadi, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, qad adda anka alladzi bu'itha bil hasadati, maka sungguhnya Allah sungguh menunaikan daripada engkau yang engkau mengirim pada botol. Fansaraba maka memalingkan dia di al-bid dinari rasyidan, dengan 1000 dinar rasyidan, orang yang menuntun atau membimbing. Wa akhraja Syekhan, dan mengeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mutlil ghina zulmun, kisah orang mucil pula. Mucilnya orang sugih, orang ini sugih tapi kada mau bayar utang. Kena jangan besok jalan. Tadi kena jangan minggu ya. Tadi minggu kena jangan hari Jumat. Tujuannya dasar kada anak bayar juga, duit ada aja. Zulmun zalim. Fa'idha atba'adukum ala mil'in falyattabi', maka apabila mengikutkan salah seorang kamu atas memenuhi, falyattabi', maka hendaklah mengikuti ia. Artinya dia biarkan saja orang langsung itu mau muncul dia tekanannya. Ibnu Hibban wal Hakim, dan riwayat dari Ibnu Hibban dan Hakim, li al-wajidi, bagiku al-wajidi ay mutlun
Al-wajih itu orang yang mucil, mutlil. Ayyal mutlil qadir ala waqa'idaini. Ayyal mutlil, siapa jua yang mucil, orang yang mampu atas menyempurnakan utangnya, membayar utangnya. Mucil yuhillu ardahu wa uqubatahu, menempati ia akan ardahu wa uqubatahu, sifat-sifatnya dan siksa-siksanya. Yargun itu sifat-sifatnya, dasar sifatnya itu sudah wa uqubatahu dan siksanya. Kena hari kiamat mereka aja orang mencerita. Khatimatun fi imdalil muhsin, penutup pada menimpulkan orang yang tak utang, kurang susah tak utang. Akhraja Ahmad bin Abbas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man angkara ma'siran aw wada'anhu adillahu Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat daripada Imam Ahmad daripada Ibnu Abbas, siapa saja menempuhkan dia akan orang yang tak utang atau membiarkan dia, artinya beriakan itu tadi. Wada'anhu, niscaya menempatkan dia daripadanya. Adallahu fi dhillihi, menaungkan akan dia oleh Allah pada kenaungannya pada hari yang tidak ada kenaungan kecuali kenaungan Allah. Jadi orang yang memberiakan utang kepada orang yang utang tadi, maka Allah Ta'ala karena hari kiamat memberikan kenaungan kepadanya pada hari kiamat. Kebetulan hari ini tanggal 11 Ramadan yang wafatnya Sayyidatuna Siti Khadijah radhiyallahu anha. Lalu kita sedikit menceritakan tentang keistimewaan Sayyidatuna Siti Khadijah. Kenapa Siti Khadijah itu sangat mulia? Antara lain Siti Khadijah itu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti mulia. Pasti mulia. Dan Sayyidatuna Khadijah itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pengorbanannya luar biasa. Dan Sayyidatuna Khadijah ada pernah marah, ada pernah sarik lawan Nabi, ada pernah marah, ada pernah sarik lawan Nabi. Oleh karena itu Nabi itu sangat sayang dan cinta kepada Sayyidatuna Khadijah. Dan apabila Nabi itu sayang kepada si Sayyidatuna Khadijah, maka Allah Ta'ala pun menyayangi pada Sayyidatuna Khadijah. Begitu pula apabila Rasulullah sayang kepada seseorang, maka Allah Ta'ala sayang kepada seseorang tersebut. Allah Ta'ala mencintai kepada seseorang tersebut. Maka supaya kita disayangi oleh Rasulullah, maka pertama kita banyak-banyak membaca salawat. Kemudian akhlak kita diperbaiki, akhlak kita dibagusi. Karena ujar Rasulullah SAW sendiri mengatakan, siapa saja orang yang dekat denganku pada hari kiamat, dengan nisbah tempat, yaitu orang yang paling bagus akhlaknya, akhlaknya. Maka supaya bagus akhlak yaitu menurut Rasulullah. Maka menurut Rasulullah ya belajar artinya membaca sejarah Rasulullah, baru kita tahu akhlak Rasulullah. Cara Nabi sembahyang kayak apa? Kan kita disuruh oleh Nabi, shollu kama ra'aitumuni usalli, sembahyang oleh kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang.
kita ini sudah berapa belas abad sudah karena melihat lawan Nabi apa lawan guru kita melihat guru nang mana guru nang melihat lawan guru nang melihat lawan Nabi sembahyang. Jadi belajar lawan guru, kemudian guru belajar lawan guru, guru belajar lawan guru, guru belajar lawan guru, guru belajar lawan guru. Nah, ini Rasulullah sembahyang. Ujar guru tadi. Barulah kita bujur. Kadang mau kita sembahyang itu turut-turutan, kadang mau, kadang mau pasti belajar. Sama aja bang, kami tujuh bang lah. Kadang kau kan belajar, kadang kau dah mau kada belajar. Kalau yang bisa baca lah, bang, silakan kada mau belajar. Baca Quran itu juga, ya kan? Asal bisa baca aja kada mau belajar supaya bujur. Ya, al ilmu bita'allum, ilmu itu dengan belajar. Kalau pembahasan bisa aja kalau baca kada mau belajar. Lihat orang-orang sukses ya dengan ilmunya. Adakah anak belajar seorang? Tidak ada, berguru. Contoh guru sekumpul, ya. Nah, guru sekumpul kan orang sukses luar biasa. Kemudian Datuk Al-Payah, ya. Kemudian Syekh Kashful Anwar, ya. Kemudian Syekh Haji Sya'ran Arif. Lihat di sejarah sini. Belajar. Ada wah ini kadang-kadang belajar, kadang kamu bisa baca ada ya baca seorang, nah ada belajar lagi, belajar, ada belajar, udah, man lam yakun lahu syai'un, fasyaitan sayakun. Siapa yang tidak ada baginya guru, maka setan gurunya. Jadi seorang yang baca, seorang. Jadi Rasulullah SAW sayanglah Siti Khadijah karena Siti Khadijah ini luar biasa perjuangan dengan Sayyidina Muhammad SAW. Antara lain Siti Khadijah ada pernah sahih lawan Nabi. Kemudian Siti Khadijah itu istri Nabi dan anak-anak keturunan yang memberikan keturunan kepada Rasulullah yaitu Siti Khadijah. Kemudian pada ketika Nabi Muhammad itu ibadah ke Gua Hira, ya, siapa yang menolong? Yaitu Siti Khadijah. Dan pada ketika Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama, Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama yaitu didatangi oleh Jibril ketika Nabi Muhammad beribadah di Gua Hira atau berhalwat di Gua Hira. Lalu didatangi oleh Jibril dengan wajah asli. Sebelumnya Rasulullah belum pernah bertemu dengan Jibril dengan wajah asli hingga menyerupai manusia. Jadi biasa-biasa aja, orangnya bunga, orangnya ya kan. Ada ini Rasulullah didatangi oleh Jibril dengan wajah asli, mengkonolnya luar biasa dah. Lalu memanggil doa Nabi. Manggon ujar Nabi, ujar Jibril, Iqra ya Muhammad. Ujar Nabi, ma'ana biqari'in, aku kada bisa baca. Takutnya oleh Jibril, takutan kuat sehingga Nabi itu hampir kena hitam dipangkut oleh Jibril. Kemudian dilepas oleh Jibril, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Ujar Nabi tetap Nabi qari'in, aku ini kada bisa baca. Takut pulang sampai 3 kali. Hendak siap biar Nabi aku ya kan, hendak mati dibangun oleh Jibril. Lalu ujar Jibril lepas belajar Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kawain menurut ya. Lalu Nabi boleh gatar Nabi, ujar Nabi,
Zammiluni ya Khadijah, zammiluni, seliputi aku, seliputi aku. Lalu dipanggul oleh Siti Khadijah dengan selimut, seliputi. Lalu Nabi berucap lawan Siti Khadijah, hal yang besar akan terjadi pada diriku. Jadi ujar Siti Khadijah, wahai Rasulullah, wahai kang Anda, kada mungkin ikam itu dibinasakan oleh Allah. Kada mungkin ikam dimudaratakan oleh Allah. Karena apa? Karena engkau itu orang yang kasih sayang dengan hamba. Engkau kasih sayang dengan umat. Dan engkau selalu menghubungi silaturahmi. Artinya selalu mendatangi keluarga. Kada memutuskan keluarga. Itu salah satu amalan orang panjang umur, murah rezeki itu orang marahnya membaguskan keluarga. Itu salah satu amalan supaya murah rezeki dan panjang umur, silaturahmi itu antara lain. Ada mungkin ujar Siti Khadijah, Allah akan membahayakan, mencelakakan akan engkau. Karena engkau menyambung tali silaturahmi dan selalu menghormati tamu dan selalu menolong yang lemah. Nabi itu kan ketujuh bantu sampai habis harta untuk perjuangan agama Islam. Orang ada berduit dari isidin, orang minta dari isidin. Kalau pernah sidin, kena aja dulu lah. Ada pernah. Bila masih ada, balik sidin. Jadi di sini kada pernah menolak orang nak minta, kada pernah menolak orang nak minta. Bila ada, jangan sendiri nggak ada, karena pegawai kami di sini. Nah, itu sudah. Dan selalu menolong orang lain yang terkena musibah. Ada mungkin nantinya Allah akan membinasakan. Itu dah antara lain. Dan lagi Siti Khadijah adalah istri Rasulullah yang pertama dan anak juriat daripada Rasulullah dari Siti Khadijah. Dan bagi rumah Siti Khadijah itu adalah seabdal-abdal rumah paling bagus rumah, yaitu rumah Siti Khadijah. Kenapa? Karena tempat Siti Khadijah itu yang didatangi oleh Jibril beberapa kali. Dan rumah Sayyidatul Khadijah pun adalah rumah seabdal-abdal rumah, karena rumah Siti Khadijah menjadi bukti waktu anak-anak Sayyidina Muhammad lahir di rumah Siti Khadijah. Dan rumah Siti Khadijah adalah yang paling baik karena berulang-ulang datang malaikat Jibril ketika membawa wahyu. Dan bahwasanya Siti Khadijah itu adalah permulaan perempuan yang masuk Islam secara mutlak dan terdahulu beriman, yang hakik dan sahabat-sahabat ummahatul mukminin. Jadi itulah Sayyidatul Khadijah. Dan Siti Khadijah itu wafat pada tanggal 11 Ramadan. Jadi siapa yang membaca manaqib Siti Khadijah, ya, ada nama amalakan sabar bulan, ya, ada nama amalakan setahun sekali, insya Allah akan Allah Ta'ala meluaskan rezekinya. Min daripada rezeki yang halal, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengabulkan segala hajatnya. Min umuri dunya wal akhirah. Ini saja yang dapat dibacakan sedikit manaqib Siti Khadijah. Mudah-mudahan ada berkat dan manfaatnya, dan kitab yang kita baca mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah, memberikan ilmu kepada kita, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan berkat kita hadir di majelis ilmu ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampuni dosa kita, Allah dan batin seumur hidup, dan
Allah Subhanahu wa taala. Ampuni dosa umat kita dan juga guru-guru kita dan jiran tetangga kita, muslim kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya kita disudahi umur dengan husnul khatimah dapat mengatakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim